Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu manakah VM yang lebih bagus. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi untuk VM atau virtual machine yang bakal gua pilih di sini hanya dua saja ya. Jadi yang pertama itu adalah Windows Sandbox, kemudian yang kedua itu adalah VirtualBox, ya. Nah, jadi sekarang kita bahas terlebih dahulu yang pertama yaitu Windows Sandbox. Oke, jadi untuk Windows Sandbox di sini untuk requirement-nya, nah untuk sistem requirement-nya, setahu gue itu katanya cuma satu ya, agar kita bisa mendapatkan Windows Sandbox, yaitu kalian itu harus memakai Windows 10 yang Pro. Ya, jadi mungkin kalau dari kalian sudah ada yang ngecek nih dan misalkan kalian memakai Windows 10 Enterprise atau mungkin Windows 10 Home atau bahkan Windows 10 Pro N, nah itu kemungkinan kalian tidak bisa mendapatkan yang namanya Windows Sandbox ya. Nah, jadi bagaimana sih cara mendapatkan Windows Sandbox ya? Nah, jadi untuk cara mendapatkannya ini lumayan simple ya dan nggak terlalu ribet. Jadi caranya kalian tinggal pergi saja ke control panel. Kemudian di control panel, di sini kalau misalkan kalian tampilannya seperti ini, kalian tinggal pilih aja programs. Kemudian kalian pilih programs and features. Kemudian di sini kalian di sebelah kiri ya, kalian pilih turn Windows features on or off. Kalian tinggal klik. Kemudian nanti kalian tinggal scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya Windows Sandbox. Nah, kalau kalian sudah menemukan Windows Sandbox, kalian tinggal centang, kemudian kalian tinggal klik OK. Nah, kemudian nanti dia bakal langsung otomatis ngedownload di PC atau laptop kalian. Nah, jadi untuk Windows Sandbox ini benar-benar simple banget dan nggak terlalu ribet banget ya. Tapi nanti ketika kita sudah mendapatkannya, gua bakal lebih menjelaskan untuk kekurangan dan kelebihannya ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kalian harus restart terlebih dahulu untuk PC atau laptop kalian. Jadi ini benar-benar wajib banget. Jadi di sini gua bakal restart terlebih dahulu ya, oke? Oke, ketika kalian sudah selesai restart ya PC atau laptop kalian, kalian tinggal langsung aja cari yang namanya Windows Sandbox ya seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian nggak ketemu, kalian coba cari Sandbox saja. Nah, nanti bakal otomatis muncul ya kan? Kalau udah, kalian tinggal klik aja open. Nah, nanti dia bakal langsung loading dan bakal langsung kebuka ya untuk VM dari Windows Sandbox ini. Nah, jadi ini udah muncul untuk Windows Sandbox ya dan kurang lebih mirip lah dengan virtual machine atau VM. Nah, jadi kita langsung aja ke pembahasan kekurangan dan kelebihan dari Windows Sandbox. Jadi untuk kekurangan yang pertama di sini untuk OS-nya nggak bisa diganti. Ya, jadi mau nggak mau OS atau operating system dia ini memakai Windows 10 atau Windows 11 tergantung sistem yang kalian pakai di PC atau laptop kalian. Contoh, misalkan PC atau laptop kalian itu pakai Windows 11. Nah, nanti ketika kalian pasang Windows Sandbox itu nanti untuk Windows Sandbox-nya bakal pakai juga ya Windows 11 karena dia mengikuti dengan operating system yang kalian pakai. Ya. Nah, juga sama nih dengan PC gua. Nah, kalau PC gua Windows 10, nah berarti untuk Windows Sandbox-nya dia pakai Windows 10 juga. Ya, jadi kekurangan yang pertama itu ya untuk OS dia ini nggak bisa diganti. Kemudian yang kedua untuk fitur sangatlah sedikit, hampir nggak ada sama sekali. Ya, jadi kalau kalian lihat di atas sini yang tulisan Windows Sandbox yang warna biru, dia ini cuman ada dua ya. Yang pertama ini pin. Jadi pin itu biar kita bisa ngepin koneksi bar ya. Kemudian yang kedua di sini adalah koneksi info. Jadi koneksi info ini buat mengetahui apakah dia ini koneksinya lancar atau enggak. Nah, cuman itu doang ya. Hampir fiturnya itu nggak ada sama sekali. Kemudian yang ketiga, di sini itu dia sangatlah berat. Ya bisa dibilang berat karena kita nggak bisa yang namanya ngatur atau setting Windows Sandbox-nya. Mulai dari kapasitas yang mau di sumbang ya atau dikasih ke Windows Sandbox, kemudian untuk pemakaian RAM-nya, kemudian pemakaian prosesor kita ya kan. Nah, ini nggak bisa sama sekali gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa
ngatur atau setting Windows Sandbox ya. Nah, itu kekurangannya cuma 3. Kalau misalkan kalian menemukan beberapa kekurangan dari Windows Sandbox, kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah ya, oke? Nah, sekarang kita masuk ke kelebihannya. Jadi yang pertama itu, untuk Windows Sandbox ini, dia ini sangatlah simple dan gak ribet. Jadi untuk cara mendapatkannya juga nggak terlalu susah. Kemudian untuk dia ini langsung masuk ya kan tanpa proses kayak setup gitu ya kan. Jadi dia kayak masuk plug ke Windows-nya ya. Kemudian yang kedua, di sini tuh dia sudah ready banget. Kalau misalkan kalian udah download ya, kemudian kalian buka, nah itu bakal loading dulu, kemudian langsung ready gitu loh. Jadi kalian siap, misalkan kalian mau browsing apa, kalian bisa langsung ready. Misalnya kalian langsung buka Microsoft Edge, kemudian kalian searching apa, entah YouTube atau mungkin hal-hal yang lain ya kan. Nah, jadi untuk kelebihannya cuma 2 itu. Kalau misalkan kalian mau nambahin kelebihan dari Windows Sandbox, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya, oke? Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Jadi perbandingan yang pertama di sini gua bakal lihat untuk versi Windows-nya. Kita ketik WinFair. Nah, kalian lihat di sini untuk versi dari Windows 10 dia ini masih memakai versi 2004 alias 20H1 ya. Kemudian untuk tipe Windows-nya sendiri ya, jadi kita bakal langsung buka yang namanya System Information ya. Nah, juga untuk Windows Sandbox ini lumayan lemot ya, jadi bisa dibilang itu salah satu kekurangannya juga. Oke, jadi kalian lihat di sini untuk prosesor dia ini pakai prosesor bawaan PC atau laptop kita. Kemudian untuk apa lagi ya? Untuk RAM ya. Untuk RAM di sini dia makainya 4 GB doang, nggak bisa lebih ya kayaknya. Kemudian ya di sini cuman ini doang. Nah, ini ya yang paling utama. Di sini untuk Windows-nya itu dia masih Enterprise. Ya, ini masih Enterprise dan belum Pro atau mungkin Pro N ya kan. Nah, ini seperti ini ya untuk apa namanya informasi dari sistem Windows Sandbox. Nah, sekarang kita cek ya yang terakhir yaitu storage atau kapasitas drive C dari Windows Sandbox. Kita buka file Explorer-nya, kemudian kita pergi ke disk PC. Nah, sekarang kita lihat ya untuk totalnya sekitar 40 GB ya. 40 GB kurang lebih. Untuk space yang sudah kepakai sekitar 2,40 GB. Nah, ini lumayan kecil banget ya. Jadi masih banyak banget storage, yaitu sekitar 37-an ya. Dan ini bagus banget kalau misalkan kalian mau naruk-naruk apa namanya mungkin file yang gede. Nah itu masih bisa ya, kalian bisa taruh ya kan, karena ini masih banyak banget sisa ya kan. Nah kemudian kita coba lihat text manager, mungkin ini nggak terlalu penting juga ya. Kita lihat di performance. Untuk performance CPU juga sama ya seperti ini. Kemudian untuk memori penggunaan 28%. Dan untuk apa namanya yang terpakai baru 1 GB. Ya, ini bagus banget dan tersisa 2,9 GB. Nah, itu untuk Windows Sandbox. Nah, sekarang kita bakal move on ke VirtualBox. Oke, jadi langsung aja. Jadi di sini kita buka VirtualBox. Nah, jadi di sini gua di VirtualBox-nya udah install ya untuk Windows 10. Nah, langsung saja kita akan bahas untuk sistem recruitment. Nah, untuk sistem recruitment sejauh ini menurut gua itu semua OS bisa ya, entah Windows 7, 8, kemudian 10, 11, kemudian untuk Linux mungkin bisa ya, karena kalau kalian lihat di halaman resmi VirtualBox-nya itu kan ada Mac OS, ada Linux ya kan, nah itu hampir semua bisa. Kemudian ya itu doang sih sistem requirement-nya. Nah sekarang gua bakal bahas kekurangan dan kelebihan dari VirtualBox. Oke, kita mulai dari yang kekurangan. Jadi kekurangan so far di sini gua nggak ada ya, karena
VirtualBox ini menurut gua udah paling mantap lah, VM atau virtual machine paling mantap. Jadi untuk kekurangannya nggak ada. Mungkin kekurangannya yang pertama di sini itu ketika kalian mau langsung mengaktifkan virtual machine pada VirtualBox, kalian perlu membutuhkan yang namanya file ISO dari OS atau operating system yang akan kalian pilih. Contoh, misalkan kalian mau Windows, atau mungkin Linux, atau mungkin yang lainnya. Nah, itu kan kalian perlu download ya kan. Nah, untuk ukuran file ISO-nya itu pastinya besar sekali. Mulai dari 3 GB, 4 GB, bahkan sampai 5 atau 6 GB. Nah, jadi itu kekurangannya yang pertama adalah ribet. Ya. Nah, so far untuk kekurangannya cuma satu. Kalau misalkan kalian ada tambahan untuk kekurangan pada VirtualBox, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya, oke? Nah, sekarang untuk kelebihan. Kelebihannya banyak banget ya. Yang pertama, kalian bisa pilih OS yang pengen kalian jadikan VM di VirtualBox. Jadi ini bebas banget ya OS-nya, entah mau Windows, Linux, Ubuntu atau mungkin yang lain. Ini bagus banget. Kemudian yang kedua di sini kalian bisa setting untuk virtual machine-nya. Nah, jadi seperti ini kalian bisa pergi ke settings. Nah, di settings ini kalian bisa setting mulai dari sistemnya, mulai dari pemakaian memorinya, kemudian pemakaian prosesornya, kemudian ada display ya kan untuk video memori. Nah, ini bagus banget dan kalian bahkan bisa di-record ya kan. Kemudian untuk storage ya kan. Kemudian untuk network dan masih banyak lagi. Kemudian kelebihan ketiga di sini kalian bisa nge-share nge-share ini ya virtual machine kalian ke orang lain. Nah, jadi ini udah kebuka. Nah, cara nge-share virtual machine kalian misalkan nge-share ke orang lain, itu kalian bisa pergi ke yang namanya settings ya di bagian mesin, kemudian settings. Kemudian di sini di bagian general, kalian bisa pergi ke advance. Kemudian kalian bisa di bagian share clipboard dan juga drag and drop. Di sini kalian bisa pilih mau host to guest, guest to host atau bidirectional ya. Tapi kalian bisa pilih kok ya. Tapi gue ingatkan lagi, kalau kalian membagikan ini ke orang lain, berarti untuk masalah privasi pada virtual machine kalian, entah di Windows ya atau mungkin di Linux atau mungkin Ubuntu, itu untuk privasinya bisa kurang aman ya. Jadi pastikan aja ini mati aja ya biar nggak ada orang lain yang bisa connect ke VM kalian atau virtual machine kalian. Kemudian kelebihan yang keempat atau kelebihan yang terakhir di sini untuk fiturnya sangatlah komplit atau banyak. Contoh, ketika kalian di virtual machine ya, kalian udah ngerjain sesuatu, kemudian kalian mau udahan ya kan misalnya. Nah, ketika kalian pencet close atau tanda silang, nah di sini kalian bisa pilih untuk save the machine state. Jadi kegunaannya itu adalah untuk nge-save virtual machine kalian agar data-datanya tidak hilang atau tidak ke reset ya. Nah, itu bagus banget. Oke, di virtual machine-nya kita akan melakukan perbandingan. Jadi kita coba lihat untuk versi Windows-nya. Tapi sebelum itu gua ubah dulu untuk resolusinya karena ini resolusinya kecil banget ya. Kalau gua ubah di VirtualBox-nya itu nggak bisa ya. Kita mau nggak mau ubah resolusinya di Windows-nya. Nah, ini ya kita ubah dulu ke 1280 kali 1024. Nah, udah selesai. Nah, sekarang kita mode full screen aja ya. Oke, udah masuk mode full screen. Jadi kita lihat untuk versi Windows-nya. Nah, untuk versi Windows-nya di sini kalian lihat udah terpasang versi terbaru yaitu 22H2. Ya, memang karena gua ngedownload file ISO Windows 10-nya itu yang terbaru ya, makanya di sini dia versi 22H2 atau versi terbaru ya. Kemudian yang selanjutnya adalah System Information. Jadi sekarang kita bakal lihat untuk System Information-nya ya. Oke. Nah, ini lumayan agak lemot dikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, untuk System Information kita lihat untuk Windows-nya sendiri. Nah, jadi untuk Windows sendiri ini dia memakai Windows 10 Home. Ya, kalau di Windows Sandbox itu Enterprise ya. Kemudian untuk prosesor di sini kita memakai
prosesor bawaan pada PC atau laptop kita, tapi untuk logikal prosesornya itu kalian bisa setting ya, mau dia pakai 2, 4 atau mungkin cuma 5 ya kan. Nah, itu kalian bisa setting. Kemudian di sini dia untuk penggunaan atau memorinya itu dia 3 GB karena gua memang settingnya 3 GB ya. Kemudian udah selesai ya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk kapasitas dari drive C pada VM-nya ya. Nah, ini kita buka dulu aja file explorer-nya. Kemudian kita lihat di disk PC. Nah, kemudian kalau kalian lihat di sini dia pemakaian kapasitasnya cuman berapa nih? Kita lihat dulu ya. Properties ya. Nah, ini dia. Jadi total dia ini 22,9 GB. Kemudian untuk free space-nya dia sedikit ya, cuma 4 GB dan yang terpakai 18,9 GB. Yang dimana kalau menurut gua itu untuk kapasitasnya ini itu bisa kalian ubah kok. Atau mungkin kalian bisa tambahkan biar storage-nya itu lebih banyak lagi. Sedangkan kalau di Windows Sandbox itu dia nggak bisa ya, nggak bisa ditambahkan gitu loh. Nah, jadi ini ya untuk kapasitasnya. Nah, sekarang kita coba lihat ya di Text Manager, kita coba bandingkan. Nah, ini udah kebuka, more details, kemudian performance langsung ya. Oke, jadi untuk CPU, wow, langsung 100% ya. Oke. Ini nggak tahu kenapa langsung 100% ya. Mungkin lagi ada suatu progress ya kan di balik Windows-nya ini ya, di VM-nya. Kemudian untuk memori di sini dia memakan 1,5 sampai 1,6 GB dan sudah 53% karena memang memorinya cuma 3 GB. Kemudian untuk ininya masih pakai HDD sih, tapi nggak masalah ya. Yang masalah itu memori dan juga CPU-nya ya. Nah, jadi itu tadi perbandingannya, memori dia langsung tinggi jadi 1,7, mungkin dia lagi ada proses updating ya kan, updating Windows. Nah, itu nggak apa-apa karena itu hal yang wajar banget. Nah, jadi itu ya perbandingannya ya. Oke, sekarang gua bakal kasih kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulan yang pertama, kalau misalkan kalian mau pakai virtual machine atau VM yang ringan atau mungkin nggak terlalu berat ya kan, nah kalian bisa pakai VirtualBox. Karena untuk VirtualBox kalian sudah bisa ngatur atau setting yang namanya memori atau bisa dibilang penggunaan memori pada RAM kalian ya kan, kemudian prosesornya kalian bisa atur ya kan. Kemudian untuk kapasitas sistemnya mau pakai berapa gigabyte itu kalian bisa atur ya kan. Kemudian kesimpulan yang kedua di sini, kalau kalian mau VM atau virtual machine yang langsung kayak bener-bener fokus atau mungkin nggak apa ya, kayak nggak ribet gitu loh, kayak langsung ke intinya, kemudian simple. Nah, kalian bisa pakai Windows Sandbox karena menurut gua ya Windows Sandbox itu dia mulai dari cara mendapatkannya sampai kita mengoperasikannya itu gak ribet ya. Jadi kayak simple dan langsung plug langsung ke fokus ya ke VM-nya ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jadi kalau kalian mau bereksperience memakai OS yang berbeda ya di virtual machine, kalian bisa memakai VirtualBox karena untuk Windows Sandbox itu dia fokusnya cuma satu OS. Sedangkan kalau VirtualBox itu dia tuh bisa menampung bahkan memakai semua OS yang ada, entah Windows, Linux, Ubuntu, Kali Linux, kemudian yang lainnya ya. Oke, jadi video tentang manakah VM yang lebih bagus sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih kepada teman subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah.